Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adan Asmana Putra dengan NIM 2021 akan menceritakan tentang tema partai politik dan perwakilan politik yang berjudul Partai Politik Oposisi Labil pada Pilpres 2019. Sebelum ke pembahasan, kita akan bahas dulu apa itu oposisi. Oposisi itu ada sebelum kita ke pembahasan oposisi ada yang namanya koalisi. Baiklah, koalisi itu menurut KBBI 2008 adalah dalam pengertian politiknya adalah kerjasama antara beberapa partai untuk memperoleh kelebihan suara di parlemen. Pada kontestasi politik, terutama pada pemilihan presiden di Indonesia periode 2014 dan 2019 memiliki beragam keunikan yang terjadi. Salah satunya oposisi yang menjadi menteri. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan oposisi, perlu diketahui dalam dunia politik ini ada yang disebut koalisi dan oposisi. Koalisi partai merupakan kerjasama antar kekuatan politik partai. Biasanya kekuatan partai politik itu bersatu dikarenakan adanya kesamaan ideologi. Ya, kesamaan ideologi atau kesamaan-kesamaan yang lain gitu ya dalam visi misinya. Biasanya kekuatan partai politik itu bersatu karena hal-hal tersebut ya seperti ideologinya, idenya, visinya itu yang dinamakan dengan koalisi. Nah, koalisi jenis apa? Koalisi jenis strategi. Menurut sumber yang saya baca, koalisi yang terbentuk karena kesamaan ideologi dan visi partai akan lebih langgeng gitu ya ke pemerintahannya karena gesekan di dalamnya itu sangat sedikit karena mereka memiliki kesamaan visi gitu, kesamaan ideologi. Jadi gesekan-gesekan dalam parlemen nantinya akan sedikit berkurang ya karena yang difokuskan adalah bagaimana cara mewujudkan ideologi dan visi misi partai tersebut, partai yang berkoalisi. Nah, biasanya partai yang berkoalisi strategis ini bertahan lama ya seperti yang kita ketahui adalah Orde Baru ya. Orde Baru itu memiliki partai politik yang visinya ideologinya sama gitu ya. Maksudnya di sini sama itu elemen-elemen kepemerintahannya itu memiliki satu visi dengan presiden pada saat itu ya, seperti yang dari birokrasi misalnya ABRI, itu satu visi misi, satu ideologi dengan presiden pada saat itu. Soekarno memetakan ideologi partai politik pada tahun 1950-an dengan membagi 3 partai. Nah, 3 partai pada zaman Soekarno itu ada 3, yaitu nasionalis, agama, komunis yang disingkat Nasakom. Kelompok nasionalis dipegang atau diwakili oleh PNI, agama diwakili oleh NU, dan partai komunis oleh PKI. Seperti itu. Lalu banyak ahli-ahli politik seperti Vetten Kestel yang memetakan ideologi partai politik ini lebih rumit ya. Jadi mereka ini memetakan dengan 4 atau 5 gitu ya, 5 bagian. Yang pertama ada yang namanya tradisionalisme Jawa, itu yang diisi oleh yang diisikan oleh NU, ya benar, NU, PNI, dan PKI. Lalu ada sosialisme demokratis yang isinya itu PNI dan Masyumi. Lalu ada ideologi komunis yang diisi oleh PKI. Lalu ada ideologi agama yang diisi oleh NU gitu dengan Masyumi juga. Nah, menurut jurnalis sekaligus akademis politik yaitu Daki Dae juga memetakan ideologi partai pada Orde Baru. Di era Orde Baru ini partai politik sudah lebih banyak dibandingkan zaman Soekarno. Ia memetakan itu dengan pembagian PDIP 4 kelompok nasionalis diwakili oleh PDIP, Golkar, PBB, dan PRD gitu ya.
Dari pemataan ideologi partai yang kita ketahui, partai-partai yang berkoalisi dengan tujuan yang sama berdasarkan visi dan ideologi. Namun, koalisi partai tidak selalu dengan kesamaan ideologi. Nah, seperti yang saya bilang, koalisi itu adalah bekerja sama antar partai politik, tidak selalu dengan kesamaan ideologi. Ada koalisi yang dibentuk tanpa adanya kesamaan ideologi antar partai politik. Nah, koalisi tersebut kita bisa sebut dengan nama koalisi taktis dan koalisi pragmatis. Nah, koalisi ini dibentuk bukan berdasarkan kesamaan ideologi partai, melainkan tujuan yang dicapai itu sama-sama menguntungkan koalisi tersebut, ya. Jadi mengesampingkan terlebih dahulu tujuan utama partai, yaitu ideologi. Nah, ada 4 teori koalisi yang biasa dijadikan dasar tujuan koalisi pragmatis dan koalisi taktis ini. Yang pertama ada yang disebut minimal winning coalition. Koalisi yang dibentuk dengan cara mengedepankan kekuasaan sebesar-besarnya. Jadi teori ini tuh bekerja sama antar partai politik untuk meraup kursi sebanyak-banyaknya di dalam parlemen, seperti itu. Ada koalisi minimal range, koalisi yang didasari oleh partai politik dengan kesamaan ideologi. Ada ketiga itu ada koalisi minimum size, koalisi yang dibentuk dasarnya itu mencari suara mayoritas agar mendapatkan kursi di dalam pemerintahan. Yang keempat ini yang terakhir ada koalisi bargaining proposition, merupakan koalisi partai yang anggotanya berjumlah lebih sedikit untuk mempermudah proses negosiasi dalam lembaga pemerintahan. Teori ini digunakan untuk memudahkan proses tawar-menawar kebijakan dengan koalisi kecil. Lalu dalam dunia perpolitikan itu ada yang disebut kawan. Nah, yang disebut kawan ini adalah koalisi. Lalu ada yang disebut lawan, disebut oposisi. Menurut KBBI 2008, oposisi dalam pengertian politik adalah partai penentang di Dewan Perwakilan. Menurut salah satu politikus partai dalam kepemerintahan yang demokratis, pihak oposisi penting berada dalam negara. Kenapa? Karena dapat melakukan kontrol dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah yang terpilih pada saat itu, ya. Sehingga kesewenang-wenangan pemerintah itu dapat diminimalisir. Tim atau partai oposisi adalah kelompok yang berseberangan dengan partai pemegang kepemerintahan, ya, berseberangan dengan partai pemenang pemilu. Kelompok berseberangan ini bertugas untuk mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap keluar dari janji-janji yang diberikan mereka saat kampanye maupun kebijakan yang banyak merugikan rakyat kecil. Dalam kekuatan politik, ada yang disebut partai politik. Partai politik merupakan salah satu elemen kepemerintahan demokratis yang wajib ada di dalam negara demokrasi. Pada pemilihan presiden 2014, ada yang namanya Koalisi Indonesia Hebat atau KIH yang kita singkat KIH. Lalu ada juga Koalisi Merah Putih yang masing-masing koalisi tersebut mendukung calon capres, yaitu ada Jokowi dengan JK, lalu Prabowo dengan Hatta Rajasa. Nah, pada Pilpres 2014 ini dimenangkan oleh pasangan Jokowi dengan KIH. Center of Strategic and International Studies menyatakan 72% rakyat senang puas atas kinerja Jokowi pada periode 2014-2019 ini. Lalu mereka mencalonkan kembali pada Pilpres 2019. Jokowi menggandeng Maruf Amin, lalu Prabowo juga mencalonkan lagi dengan menggandeng Sandiaga Uno sebagai wakil presidennya. Pada Pilpres yang kedua ini, kedua kalinya Jokowi menang dan mengalahkan Prabowo dalam rivalitas politiknya, rivalitas partai antar partai. Pendukungnya itu pada saat itu sangat sengit. Pilpres yang dimenangkan Jokowi ini menjadikan ia menjabat 2 periode selanjutnya. Lalu Prabowo yang seharusnya menjadi pihak oposisi terhadap kepemerintahan Jokowi dengan partai pendukungnya yang lain berputar haluan menjadi koalisi Jokowi.
dengan menjadi apa? Dengan menjadi pembantu presiden, yaitu Menteri Pertahanan, dan Sandiaga Uno yang menjadi Menteri Kepariwisataan. Nah, berputar haluan ini ya adalah momen labil gitu ya. Momen labilnya Prabowo sebagai kubu oposisi yang sebaliknya malah memihak pemerintah gitu. Nah, hal tersebut sangat disayangkan karena tidak adanya oposisi itu sama dengan tidak ada pengawasan dan kontrol gitu. Seperti eh, yang kita ketahui dahulu, ada misalnya pada zaman SBY, partai oposisi siapa? PDI ya, Bu Megawati sebagai ketua umumnya sangat sangat getol dalam mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah pada saat itu, seperti naiknya BBM ya, mereka turun ke jalan demo partai oposisinya. Nah, seharusnya partai politik pada tahun 2019 itu, terutama Gerindra yang diketahui Prabowo, harusnya menjadi kubu oposisi yang mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai kurang pro terhadap masyarakat kecil. Ya, namun begitulah kawan, dunia politik itu ya, siapapun bisa menjadi lawan, siapapun bisa menjadi kawan. Ya, dari saya hanya sekian. Harapan saya semoga di ajang pesta demokrasi selanjutnya partai oposisi harus memegang teguh pendiriannya dengan tetap menjadi oposisi ya, tidak berputar haluan kepada pemegang jabatan seperti itu. Kurang lebih ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.